الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب ذي الطول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang mengampuni segala dosa hamba-hambanya, yang menerima taubat hamba-hambanya yang mau bertobat kepadanya, yang azabnya begitu hebat tetapi karunia-Nya begitu luas dan lebar bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah yang Esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Semoga rahmat serta keselamatan tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para pengikutnya, termasuk kita di dalamnya, yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi, marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kita wafat kecuali kita dalam keadaan Islam. Bertakwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Iringilah perbuatan-perbuatan keburukan dan kejelekan dengan perbuatan kebaikan. Niscaya Allah akan memaafkan keburukan dan kesalahan kita. Dan berakhlaklah kita dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sangat membutuhkan rahmat Allah. Karena dengan rahmat Allah inilah maka Allah hindarkan kita semua dari malapetaka dan bencana dalam kehidupan ini. Karena dengan rahmat Allah inilah maka hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan rahmat Allah inilah seluruh keburukan dan kesalahan Allah bersihkan. Dan dengan rahmat Allah inilah Allah angkat derajat kita kepada derajat yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan rahmat Allah inilah kita mampu menghasilkan, mampu mewujudkan tujuan yang paling sempurna dalam kebaikan-kebaikan yang ada dalam kehidupan dunia ini maupun ketika kita sudah wafat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu rahmat Allah adalah alhamdulillah pada saat ini Allah masih memberikan kesempatan kita umur yang panjang hingga kita mampu bertemu dengan
tahun baru Islam kita, 1 Muharram 1444 Hijriah. Ketika berbicara tentang Muharram, ketika berbicara tentang tahun baru Islam, tentu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya hijrah. Hijrah ini adalah tolak ukur di mana baginda Rasulullah memulai awal jejak keberhasilannya di dalam dakwah. Tetapi tidak mudah hijrah ini. Kenapa tidak mudah? Karena bagaimana mudah? Orang harus meninggalkan hartanya, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan apa yang dicintainya dan berpindah ke tempat yang lain, yang baru, yang belum ketahuan apa yang akan terjadi di depannya. Tetapi karena ini perintah Allah dan Rasulnya, maka kemudian baginda Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah dari Makkah ke Madinah. Yang perlu diambil pelajaran oleh kita, bagaimana baginda Rasulullah mewujudkan tatanan masyarakat yang madani, masyarakat Madinah Al-Munawwarah, Manidah yang penuh dengan cahaya yang terang benderang, yang tatanan masyarakatnya sangat luar biasa, toleransi terwujud dengan indah. Masyarakat muslimnya beribadah dengan taat, kepatuhan kepada Rasulullah begitu kekal, tajam, mendasar di dalam jiwa-jiwa kaum muslimin pada saat itu. Yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah dalam rangka membangun masyarakat madani dengan tolak ukur hijrah ini adalah membangun masjid. Membangun masjid sebagai tempat fasilitas berkembangnya ajaran-ajaran Islam, merupakan sarana untuk mencari ilmu, memperdalam keagamaan, memperdalam ketakwaan, sekaligus merajut nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi masjid bukan hanya tempat sholat, masjid bukan hanya tempat zikir, tetapi masjid adalah tempat bagaimana mengelola, mengatur, merencanakan, membangun tatanan masyarakat. Oleh karenanya kita harus mulai mengikuti Rasulullah sekarang. Masjid jangan cuma dipakai untuk sholat saja, tetapi jadikan masjid yang kita cintai ini sebagai tempat berkumpul bersama dalam rangka menegakkan syariat Islam, menegakkan aturan-aturan Allah, bukan hanya secara ritual, tetapi aturan-aturan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa begitu? Karena kita ini nggak bisa lepas dari syariat Islam dalam hidup ini. Ketika kita merasa dan mengakui sebagai seorang muslim, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ketika itu mau tidak mau berarti kita harus mau diatur oleh Allah dan Rasulnya, harus mau diatur oleh Islam. Oleh karenanya, yuk kita jadikan masjid yang kita cintai ini bukan hanya sebagai tempat melaksanakan ibadah-ibadah ritual, tetapi tempat berkumpul bersama dalam rangka membangun masyarakat kita. Insya Allah berawal dari masjid, maka akan tercipta tatanan masyarakat yang madani di lingkungan kita. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan antara muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara sahabat Rasulullah yang datang dari Makkah dengan sahabat Rasulullah yang di Madinah. Nah, bagi kita sekarang adalah masjid dijadikan tempat mengikat ukhuwah Islamiyah, perkokoh ukhuwah Islamiyah kita antara tetangga dengan tetangga, antara lingkungan dengan lingkungan, antara pimpinan dengan masyarakat. Kuatkan ukhuwah Islamiyahnya. Kalau yang namanya saudara, apabila